Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iksan dengan NIM 230204602029. Prodi Teknik Elektro D4 kelas 03. Baiklah, pertama-tama saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu lahirnya bahasa dan sastra Indonesia. Materi pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Pemuda-pemudi Indonesia pada masa pergerakan berhasil menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia. Dalam kongres tersebut tercetuslah ikrar bersama yang lebih dikenal dengan Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda yang dikumandangkan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu, salah satu butirnya adalah menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Adapun bunyi ikrar lengkap Pemuda Indonesia yang dikenal dengan sebuah sebutan Sumpah Pemuda itu adalah sebagai berikut, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi atau negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak awal kelahirannya, yaitu tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional sekaligus merupakan bahasa persatuan. Contoh bahasa kedudukan yang sangat penting, yaitu secara nasional, contohnya lambang kebangsaan nasional, lambang identitas negara, alat pemersatu bangsa yang berbeda latar belakang sosial budaya, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Kemudian yang kedua secara resmi, yaitu bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam dunia pendidikan, penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Kemudian dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia, yaitu fungsi khusus. Fungsi khusus bahasa Indonesia resmi kenegaraan. Bahasa yang berbeda-beda sebagai medianya, masyarakat ataupun elektronik, merupakan wujud fungsi bahasa sebagai fungsi informasi, pembicaraan, perhatian orang, diri dengan anggota masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial perlu untuk tersebut serta memanfaatkannya untuk kehidupannya. Sebagai contoh yaitu pergaulan bahasa untuk berinteraksi, seni bahasa untuk mengekspresikan seni, pengetahuan bahasa untuk mengeksploitasi pengetahuan, dan sejarah bahasa untuk mempelajari naskah-naskah kuno. Kemudian fungsi umum. Secara umum dalam kehidupan masyarakat, bahasa punya fungsi utama sebagai alat komunikasi. Namun bahasa juga bisa memiliki sejumlah fungsi lainnya, yaitu bahasa adalah alat untuk berekspresi. Bahasa sebagai alat untuk berekspresi diri sejak kecil, manusia menggunakan bahasa sebagai sarana mengungkapkan dan mengekspresikan diri pada orang tua. Di tahap permulaan tumbuh kembang, bahasa anak-anak berkembang sebagai alat untuk ekspresi diri. Kemudian yang kedua, bahasa adalah alat untuk berkomunikasi. Bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi, bahasa dipakai buat menyampaikan maksud tertentu agar bisa dipahami oleh orang lain. Perbedaan fungsi bahasa jadi alat ekspresi diri dan sarana komunikasi pada
tujuannya. Yang pertama, sekedar untuk mengekspresikan diri agar diketahui orang lain. Adapun saat berkomunikasi, penggunaan bahasa disesuaikan dengan orang yang diajak berbicara, dengan tujuan supaya maksud dari bahasa mudah tersampaikan. Kemudian, bahasa adalah alat integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa sebagai integrasi dan adaptasi sosial. Saat beradaptasi di lingkungan sosial baru, setiap orang akan memilih bahasa yang digunakan, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapinya. Hal ini agar ia mudah beradaptasi dan terintegrasi dengan lingkungan sosial tersebut. Kemudian, bahasa adalah alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat kontrol sosial, bahasa bisa sangat efektif. Kontrol sosial dengan memakai bahasa bisa diterapkan pada individu maupun masyarakat. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.